Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang lagi kita berjumpa hari ini, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Saya imani percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Tapi sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Segala puja, puji sembah hormat kami naikkan kehadiratmu yang suci kudus, ya Allah ya Tuhan kami. Karena betapa besar kasih dan setiamu yang Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami dipercayakan berada lagi di hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. Namun sebelum kami akan menunaikan tugas pekerjaan pelayanan kami di bidang masing-masing, kami rindu hidup kami, hati kami diisi oleh terang firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami memohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus kepada kami, tuntun dan bimbing kami, di dalam kami akan membaca dan merenungkannya, dan kami akan mengaktakan itu dalam keberadaan hidup kami, hari ini, esok, dan selalu terus. Bersabdalah Engkau kepada kami, kami telah siap. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah bersama-sama kita membuka bagian bacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita pada hari ini Kamis tanggal 30 Mei 2024 dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Demikian bunyinya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Itulah bagian bacaan Alkitab, dan mari kita renungkan firman Tuhan hari ini diberi judul Roh Kudus bekerja di dalam kelemahan kita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di hadapan kebesaran kuasa Tuhan Allah, kekudusannya, keagungannya, maka siapakah kita manusia? Jadi jika kita boleh berada di hadapannya, semua adalah karena anugerah. Kita sebenarnya tidak dapat mencapai kemuliaannya selain Dia sendiri yang membuka dirinya untuk kita. Dia teramat mulia dan kita teramat hina dina. Kelemahan hakiki ini hanya dapat dijembatani oleh pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus Allah yang memampukan kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus tahu bagaimana mengalimatkan maksud hati kita yang berdosa supaya didengar Tuhan Allah yang Maha Suci. Allah yang tak berjarak dengan kita kini menyendengkan telinga untuk mendengar keluh kesah kita. Inilah berita selamat, berita penghiburan, berita kekuatan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Setiap keluarga Kristen memiliki masalah dan penderitaannya masing-masing. Terkadang kita merasa seperti berada di ruang tanpa cahaya. Kita melangkah dengan goyah hanya untuk mencapai pegangan yang dapat memberikan ketenangan hidup kita. Ternyata pada titik inilah firman Tuhan meyakinkan kita tentang betapa besarnya cinta kasih Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Roh Kudus justru bekerja hebat dan luar biasa di tengah kelemahan kita. Kita diantar untuk melihat cahaya di ujung sana. Harapan sungguh ada, karena itu selayaknya
keluarga Kristen bersyukur atas perkenanan Tuhan Allah dalam Roh Kudus yang melampaui akal pikiran kita. Ia pun ada di samping kita, di dalam kerja aktivitas kita, dimanapun kita berada, di kota, di desa, di pasar, dan di perbukitan, di kantor atau di kebun. Dan dia ada di hati kita, menggerakkan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Selanjutnya hari ini, Tuhan Allah menganugerahkan hidup untuk kita jalani. Melangkahlah dengan ucapan syukur. Setiap rencana dan aktivitas hari ini terbuka di hadapan Dia. Percayakan hidup kita kepadanya, maka Dia akan menuntun kita melewati jalan-jalan keberkatannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa Surgawi, karena di dalam kelemahan kami, Engkau tetap menguatkan, menuntun, membimbing kami dalam permohonan doa syukur dan doa-doa yang kami naikkan untuk kehidupan kami, untuk sesama, untuk tugas tanggung jawab kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, dalam tindakan dan perbuatan kami. Biar Roh Kudus tuntun bimbing kami dalam setiap hari hidup kami, dan biarlah kami bercahaya bersinar di dalam keberadaan kehidupan kami. Dan tolonglah kami Bapa, sertai kami jemaat kami Maranatha Paselatan, kolom 1 sampai kolom 27, bersama pelayan khusus, badan pekerja, para pendeta, kostor pegawai perangkat pelayanan gereja Tuhan. Di dalamnya ada tim multimedia. Tuhan sertai dan Tuhan jaga kami dalam tugas tanggung jawab pelayanan, agar kami semakin aktif, semakin rajin, semakin bersemangat memuliakan, mengagungkan, menyebarkan firman Tuhan. Ya Bapa, Engkau kiranya tolong sertai jika ada yang dalam pergumulan sakit, pergumulan ekonomi, ataupun pergumulan dalam kehidupan pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan tolong, Engkau kiranya pulihkan, sembuhkan, dan Tuhan tolong agar supaya apa yang mereka rasakan itu, mereka dibebaskan, mereka dikuatkan, dan mereka mendapatkan solusi kebahagiaan dalam menghadapi dunia ini. Yang sakit Engkau pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Dan biarlah kasih setia Tuhan menyertai kami semua. Hari demi hari kami selalu mengawali dengan doa dan belajar firman Tuhan untuk meneguhkan dan untuk memberikan motivasi hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau kiranya tuntun bimbing kami, jemaat, masyarakat, dan juga dengan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, lindungi kami, hindarkan dan jauhkan kami dari segala ancaman mara bahaya. Biarlah terang firman Tuhan tetap disebarkan, dan kami akan menjadi saksi-saksi firman Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Kuatkan dan mampukan kami, berikan keberanian kepada kami, agar supaya kami dapat melakukannya itu oleh sebab kasih setia Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ampuni dan kasihani kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Kami Maranatha Paselatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.